Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nurlinda SPD, dengan pembelajaran tematik kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Nah, sekarang coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Nah, sekarang perhatikan tata letak rumah Siti di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, setelah kita mengamati tata letak rumah Siti, sekarang kita jawab pertanyaan yang muncul ya, kita jawab bersama-sama. Jadi pertanyaan yang pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo, siapa kira-kira? Jadi rumah Adi. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Jadi teman yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Nah, pertanyaan yang ketiga, di manakah rumah Siti? Jadi Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Pertanyaan terakhir, berapakah ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Jadi ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Seperti itu ya. Nah, tugas selanjutnya yaitu menghubungkan dengan garis, hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Sesuai berdasarkan Dena pada halaman 4. Nah, sekarang kita menghubungkan garisnya ya, yang mana yang benar. Yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Jadi kita menghubungkan garisnya ke rumah Adi. Pertanyaan yang kedua, di depan rumah Siti terdapat rumah siapa kira-kira? Jadi depan rumah Siti adalah musola. Jadi dihubungkan garisnya ke pecahan musola. Jadi yang ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Nah, yang terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Nah, sekarang kita mengamati ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, di sini ada dua pilihan yang sama-sama nilainya. Gambar yang pertama, uang kertas Rp1.000 dan gambar yang kedua adalah uang logam senilai Rp1.000. Jadi jumlah keduanya masing-masing seharga Rp1.000. Jadi sama banyak ya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar mengenal uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah 100, sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Ayo mengamati. Sekarang kita amati uang logam Rp100. Ditulis Rp 100,00. Dibaca Rp100. Tugas selanjutnya membandingkan pecahan uang. Gambar yang di sebelah kanan adalah gambar uang logam Rp1.000. Gambar yang sebelah kiri adalah jumlahnya Rp500. Nah, sekarang kita bandingkan uang Rp1.000 dengan uang Rp500. Yang mana yang lebih besar atau lebih kecil? Jadi, Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Sini masih membandingkan pecahan uang. Gambar di sebelah kanan jumlahnya Rp200 dan yang sebelah kiri Rp500. Sekarang kita amati, bandingkan yang mana yang lebih besar atau lebih kecil. Rp200 dibanding Rp500. Jadi kita perhatikan jumlah angkanya ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi hasil pengamatan Rp200 lebih kecil dari Rp500. Selanjutnya, di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba.
Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Pola ketukan birama. Nah, caranya kita bisa belajar ya. Di sini ada huruf antara T. T itu adalah tepuk tangan, sedangkan K adalah hentak kaki. Kita bisa pelajari ya. Jadi kalau T da K, K itu berarti tepuk tangan, hentak kaki. Jika KTT berarti hentak kaki, tepuk tangan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan. Jadi pada gambar yang pertama ada bunyi tek tek tong. Nah, tek tek itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh ketukan dua tongkat. Nah, sedangkan tong itu bunyi kentongan yang dipukulkan oleh tongkat. Jadi, kita bisa bunyikan tek tek tong. Atau gambar yang kedua adalah bunyi dari hasil ketukan kedua tongkat dan bunyi kentongan dengan tongkat. Hasil bunyinya tek tong tek. Nah, bisa juga dihasilkan tong tek tek tek, tong, tong, jadi bisa dihasilkan bervariasi iramanya. Nah, gambar yang ketiga, ada tambahan bunyi lagi, yaitu prok, prok, tuk. Bunyinya prok, prok itu dari bunyi ketukan tepuk tangan. Sedangkan tuk itu adalah memukul meja. Jadi bisa bervariasi ya, irama, irama dan biramanya. Pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Semoga video yang saya bagikan ini semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.